Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Aya dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah ruas jalan. Kita awali dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, baik kendaraan dari arah Manggarai maupun Tebet yang akan mengarah ke Pasar Minggu maupun kendaraan dari arah sebaliknya, Pasar Minggu yang akan mengarah ke Manggarai, Kuningan dan juga mengarah ke Tebet. Tentunya ikutilah rambu serta marka jalan yang ada, hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita beralih ke exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas di kawasan ini pada siang ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan di kawasan ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Tidak sedikit didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini untuk selalu berhati-hati dengan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita tinggalkan exit tol Bekasi Barat, selanjutnya kita beralih ke Jawa Barat. Tepatnya dari Pospol Cilenyi. Arus lalu lintas di kawasan ini pada siang hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik kendaraan dari arah Cilenyi akan mengarah ke Cibiru melalui jalur arteri, kemudian untuk kendaraan dari Garut yang akan mengarah ke Cilenyi juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Di Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cilenyi juga pada siang hari ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dari Cilenyi, Jawa Barat, selanjutnya yang terakhir kita pantau dari Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani siang hari ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dalam berkendara. Kami juga mengimbau bagi kendaraan angkutan umum, terutama untuk kendaraan truk, mobil, angkutan taksi, dan bus untuk selalu melakukan uji kelaikan kendaraan ataupun uji KIR yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan setempat. Hal ini untuk memastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, dan juga untuk memenuhi standar emisi di jalan. Hal ini juga penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada kendaraan angkutan umum. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan juga utamakan keselamatan dalam berkendara sebagai kebutuhan untuk terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Kembali ke Aya di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, ratusan rider mengikuti kejuaraan Indonesian Downhill Urban 2025 di Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Downhiller dari berbagai penjuru nasional mencoba menaklukkan trek menantang di kawasan gunung yang memiliki pemandangan yang indah. Aksi impresif dan persaingan ketat mewarnai kejuaraan Indonesia Downhill Urban 2025 yang digelar di lereng Gunung Bromo, Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Satu persatu downhiller elit nasional menampilkan aksi-aksi impresif dengan adu keahlian menaklukkan trek turunan yang penuh tantangan di atas ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut.
Seperti lintasan di pemukiman warga suku Tengger dengan tanjakan dan menurun di lorong sempit. Meski demikian, rider tetap semangat dan membutuhkan nyali tinggi dalam mengikuti kejuaraan bergengsi ini. Di babak final, salah satu pembalap Koiful Mukib berhasil mengunci podium juara di kelas utama main elite dengan waktu tercepat 1 menit 51,76 detik. Alhamdulillah nggak ada kendala di sepeda, soalnya dari kemarin sudah saya setting dan saya cek dari sebelum mulai latihan maupun sebelum melakukan final run. Sementara ajang ini juga menjadi hiburan bagi ratusan penonton yang menyaksikan langsung balapan sepeda downhill. Sepanjang lomba, warga nampak antusias memberikan dukungan kepada para rider yang berlaga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindos yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dijadwalkan akan menggelar sidang gugatan terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Sidang perdana yang sedianya digelar pekan lalu terpaksa ditunda lantaran pihak kuasa hukum disebut tidak hadir dalam persidangan. Gugatan yang dilayangkan terhadap Wapres Gibran berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena pendaftaran cawapres saat itu tidak memenuhi syarat. Subhan Palal menggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui Pengadilan Negeri Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU soal melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Tahun 2017 junto peraturan KPU. Ya pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai. Kini ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchard Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya itu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Disoalkan juga Pak Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchard Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya.